Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la فلا يتكلمن أحدكم وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر وما لغى فلا جمعة له أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillahilladzi iqra bismi
rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, marilah kita sama-sama tingkatkan nilai-nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Yakni kita kerjakan perintah-perintah Allah dan kita tinggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dalam kurung Al-Qur'an dan orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang membayar sebagian harta yang kami rezekikan, diberikan atau dibayarkan dalam keadaan sirri maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan suatu perniagaan yang tidak akan merugikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an adalah kalamullah yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan pertama kali di dunia ini, orang yang menyuarakan Al-Qur'an dengan lantun, orang yang membaca Al-Qur'an dengan lisan yang fasih adalah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mukjizat-mukjizat atau keampuhan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya mukjizat yang terbesar adalah Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an atas dasar izin dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, bacalah Al-Qur'an, bacalah dengan menyebut asma Tuhanmu yang Maha Pencipta. Setelah Rasulullah SAW baca Al-Quran, maka Rasulullah berbagi kepada para umat-umatnya
memerintahkan umat-umatnya untuk membaca Al-Quran sebagai rasa keberatan dan kecintaan umat-umatnya dengan Rasulullah. Maka umat-umat Rasulullah disuruh membaca Al-Quran dengan sabdanya, Iqra'ul Qur'ana wa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li umat-umatku, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada si pembacanya. Ini sudah jelas perintah Rasulullah SAW kepada umat yang termasuk kita sekalian yang tidak perlu diragukan lagi. Karena itu, marilah kita baca Al-Quran. Kalau kita tidak bisa habis maghrib, habis isya, tidak bisa habis subuh atau di siang hari, yang penting dalam 1 kali 24 jam. Jangan sampai kita, rumah-rumah kita kosong dari bacaan Al-Quran. Walaupun 1 ayat atau 1 lutut, maka Al-Quran kita baca. Jangan sampai kita punya Al-Quran hanya kita baca, kita simpan di dalam almari, bahkan kita jadikan museum. Jangan, tetapi dibaca dan dibaca. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu seperti apa kemuliaan orang yang membaca Al-Quran itu? Rasulullah SAW telah bersabda, "Mathalul mu'minil ladzina yaqra'ul Qur'an kama mathalil hujjah." Orang mukmin yang membaca Al-Quran ini seperti buah limau. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Baunya harum semerbak wangi, rasanya manis. Inilah orang mukmin yang membaca Al-Quran. Wal mu'minu la yaqra'ul Qur'an kama tamar. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah tamar, dalam arti buah kurma. La rihalah wa ta'muha thayyibun. Tidak ada bau sama sekali, sedangkan rasanya manis. Wal munafiqu yaqra'ul Qur'an kama khaliqahana. Orang munafik membaca Al-Quran itu seperti bunga pohon kemangi, baunya harum, otaknya mulut, rasanya pahit. Inilah orang munafik yang membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti apakah Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang membaca Al-Quran? Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabnya Allah yakni Al-Quran, maka baginya adalah nilai ganjaran pahala 1 kebaikan, yang mana 1 kebaikan itu mempunyai nilai ganda 10 kali kebaikan, yang dalam 1 huruf 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. La aqulu alif lam mim harfun walakinna aqulu alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Nabi bersabda, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi jumlahnya ada 3 huruf yang dikalikan dengan 10 kali ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf. Bagaimana seandainya di antara kita tidak bisa membaca Al-Quran? Seandainya ada yang tidak bisa membaca Al-Quran,
maka belajarlah dan belajar. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkan. Lalu seperti apa seandainya usianya sudah sepuh tua, pandangan sudah kabur, daya pemikiran sudah lemah, maka usahakanlah senang dengan orang yang baca Al-Quran. Kalau perlu muliakanlah orang-orang yang baca Al-Quran. Setidak-tidaknya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah baik-baik, fokuskanlah. Mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi, man kana yarju liqa Allah Ta'ala falyukrim ahdallah. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat, maka muliakanlah ahlinya Allah. Rasul ditanya, hal lillahi azza wa jalla ahlun ya Rasul? Wahai Nabi, apakah Allah itu punya ahli? Beliau menjawab, oh na'am, ya betul, benar Allah punya ahli. Man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Ahlinya Allah di dunia adalah alladzina yaqra'una al-Qur'an. Orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Bahkan orang siapa yang memuliakan orang-orang membaca Al-Quran, maka dia akan dimuliakan Allah wa aqtabul jannah, dan diberi surga. Sebaliknya, wa man ahanahu, barang siapa menghina orang baca Al-Quran, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Wa adkhalahu nar, dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah pada suatu hari Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Wahai para sahabat, maukah kalian saya kasih tahu orang-orang yang paling mulia nanti pada hari kiamat? Mereka menjawab, ya mau ya Rasul, mau. Rasul bersabda, orang-orang yang paling mulia pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Karena ketika hari kiamat telah tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, berserulah kamu di padang mahsyar. Panggillah orang-orang membaca Al-Quran, suruh berdiri semuanya. Maka malaikat Jibril berangkat ke padang mahsyar, memanggil para qari'ul Quran sampai 3 kali. Wahai orang-orang yang baca Al-Quran, kemarilah kemari, berdirilah semuanya. Mereka berdatangan sambil berbaris berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman. Maka Allah berfirman, bacalah kalian Al-Quran dan keraskanlah suara kalian. Mereka masing-masing baca Al-Quran, dan Allah mengangkat derajat mereka masing-masing tidak sama, sesuai dengan kebagusan suaranya, sesuai dengan kebagusan nada-nadanya, sesuai dengan kebagusan pemikirannya dan kekhusyuannya di dalam baca Al-Quran. Maka Allah berfirman, wahai para ahliku, tahukah kalian siapa duluan orang yang pernah memuliakan kamu ketika di dunia? Mereka menjawab, wahai ya Rabb, kami tahu, wahai ya Rabb, ya Tuhan kami tahu. Maka pergilah, carilah mereka.
siapa yang kau lihat boleh bersama kamu masuk ke dalam surga. Wahai Muhammad, orang-orang Ahlul Quran itu adalah ahliku. Orang-orang Ahlul Quran itu tidak akan pernah disiksa dan tidak akan pernah dihisab. Bahkan ketika salah satu orang Ahlul Quran meninggal dunia, maka menangislah langit, menangislah bumi, menangislah para malaikat. Khawatir seandainya tidak ada wujudnya Al-Quran yang terjaga di dada mereka, niscaya hancurlah dunia ini, binasalah penduduk ini. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mari kita dekat dengan Al-Quran dalam arti sering membaca Al-Quran, karena Al-Quran inilah yang akan menemani kita di alam barzakh, menambahkan kenyamanan kita di yaumul kiamah, bahkan sampai kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sedikit khutbah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi kepahaman serta memotivasi kita untuk tangan-tangan kita sering menyentuh Al-Quran, telinga-telinga kita sering mendengarkan Al-Quran yang kita baca, mata-mata kita sering melihat huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang ahli Quran. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa qur rabbil ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arhamana bil Qur'anil azim wa afhamana bi hidayatil Qur'anil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal tabi'un ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu